Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel kami, Riwidya Pangesti. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas tentang uji lanjut pasca analisis keragaman, khususnya uji berpasangan. Uji berpasangan di sini ada LSD atau BNT, Duncan atau DMRT, dan HSD atau BNJ. Nanti kita akan melakukan uji-uji ini menggunakan Excel. Selamat menyimak ya. Aku ingatkan kembali bahwa uji lanjut pasca analisis keragaman ini pada umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah uji perbandingan berpasangan, dan yang kedua adalah perbandingan berkelompok. Nah, kita akan membahas mengenai perbandingan uji berpasangan. Uji perbandingan berpasangan itu adalah yang seperti ini. Misalnya, percobaannya terdapat 4 level perlakuan A, B, C, dan D. Akan dilakukan uji lanjut. Maka, perbandingan yang dapat dilakukan antara lain membandingkan antara A dengan B, A dengan C, A dengan D, B dengan C, B dengan D, dan C dengan D. Akan ada 6 pasang perbandingan. Nah, 6 pasang perbandingan ini juga dapat dicari melalui rumus kombinasi 2 dari 4. Yaitu nanti akan menghasilkan 6 pasang perlakuan. Kita mulai dari LSD ya, atau BNT, beda nyata terkecil. Nah, untuk BNT ini dia cocok digunakan untuk level perlakuan sebanyak 3 atau maksimal 4. Kenapa kok tidak bisa banyak-banyak level perlakuannya? Nah, ini karena setiap pasang perlakuan pada uji BNT ini memerlukan alfa yang lebih banyak. Jadi misalnya terdapat 6 pasang perlakuan, berarti alfa yang ditentukan pertamanya itu 5%, maka toleransi kesalahannya sekarang menjadi 5% dikali 6 pasang perlakuan. Jadi toleransi kesalahannya itu meningkat menjadi 33%. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah pengujian menggunakan LSD. Yang pertama seperti biasa, menentukan dulu hipotesisnya bahwa H0 itu adalah mu I sama dengan mu J, H1-nya mu I tidak sama dengan mu J. Nilai kritisnya kita menggunakan nilai LSD, di mana LSD sama dengan T alfa per 2 dBg dikali SYI YJ. Di mana T ini adalah tabel T, sementara SYIYJ ini dapat dicari menggunakan rumus akar dari kuadrat tengah galat dikali 1/RI ditambah 1/RJ, yang RI dan RJ ini merupakan ulangan perlakuan I dan ulangan perlakuan ke J. Bagaimana kriteria penolakannya? Nah, kriteria penolakannya adalah jika selisih dua perlakuan, misalkan A dengan B tadi di rata-ratanya diselisihkan, rata-rata absolutnya. Nah, hasil selisihnya ini nanti lebih besar dari nilai LSD yang kita cari, maka dapat disimpulkan bahwa kedua level perlakuan itu berbeda. Nah, selanjutnya ini HSD atau BNJ, beda nyata jujur. Ya, ini diperkenalkan oleh Tukey pada tahun 1953, berbeda dengan BNT tadi, bahwa di BNJ ini toleransi kesalahan atau alfa berlaku untuk semua perbandingan perlakuan atau semua pasangan perlakuan. Nah, misalkan ada 4 perlakuan, maka akan ada 6 pasang perlakuan. Nah, nilai alfa yang ditentukan di awal yaitu biasanya 5% tadi akan dibagi dengan 6. Jadi, setiap pasang perlakuan ini memiliki toleransi kesalahan sebesar 0,088 atau 8,8%. Jadi, toleransi kesalahannya lebih sedikit dibandingkan yang BNT tadi. Langkah-langkah pengujian menggunakan BNJ seperti biasa ya. Jadi menentukan dulu hipotesisnya. Hipotesisnya masih sama. Kemudian nilai kritis. Nah, nilai kritis ini kita gunakan nilai kritis HSD sama dengan Q alfa P dBg dikali SY, di mana Q alfa P dBg ini merupakan nilai pada tabel Tukey dengan alfa yaitu toleransi kesalahan tadi bisa 5%, bisa 1%, dan seterusnya. Kemudian P ini adalah jumlah perlakuan dan dBg merupakan derajat bebas galat. Sedangkan SY dapat dicari dengan akar dari kuadrat tengah galat dibagi ulangannya atau R.
kriteria penolakannya juga masih sama, yaitu jika selisih perlakuan yang dimutlakan atau absolutnya ini lebih besar dari nilai HSD yang kita cari, maka dapat disimpulkan bahwa kedua level perlakuan tersebut berbeda. Nah, ini ada tabel 2K yang nanti akan digunakan di uji BNJ. Di sini ada derajat bebas, ini derajat bebas galatnya, dan ini ada jumlah perlakuan yang diuji. Misal jumlah perlakuannya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini adalah nilai BNJ-nya, nilai tabel BNJ-nya pada taraf nyata 5%. Selanjutnya yang terakhir adalah DMRT atau Duncan Multiple Rank Test atau dalam bahasa Indonesia itu UJBD, uji jarak berganda Duncan. Ya, seperti namanya, uji ini diperkenalkan oleh Duncan pada tahun 1955. Metode yang lebih baru lagi dibanding BNT dan BNJ. Nah, berbeda dengan LSD dan HSD, untuk Duncan sendiri ini memiliki sebanyak P-1 perbandingan. Jadi pembandingnya itu akan ada sebanyak P-1 di mana P adalah jumlah perlakuan. Jadi kalau perlakuannya ada 4, maka jumlah perbandingannya itu ada 3 kali dibandingkan. Setiap pasang perlakuan akan dibandingkan dengan nilai Duncan yang berbeda, yang disesuaikan dengan jarak rataan perlakuan. Nah, perhitungan uji Duncan ini nanti menggunakan tabel Duncan. Ini adalah langkah-langkah pengujian. Seperti biasa, tetap yang pertama itu adalah menentukan hipotesis yang juga sama dengan BNT dan BNJ. Kemudian nilai kritisnya di sini yang berbeda. Nilai kritis untuk uji Duncan itu kita lambangkan dengan DMRT sama dengan D alpha P DBG dikali SY. Di mana D alpha P DBG inilah yang akan kita cari menggunakan tabel Duncan dengan P adalah banyaknya perlakuan. Nah, SY itu sendiri dapat dicari dengan akar KTG per R atau kuadrat tengah dibagi ulangannya. Kriteria penolakannya juga sama, yaitu jika selisih absolut dari kedua perlakuan ini lebih besar dari nilai DMRT, maka dapat disimpulkan kedua level perlakuan itu berbeda. Namun nilai DMRT ini nanti akan berbeda untuk setiap pasang perlakuannya. Nah, jadi disitulah letak perbedaan antara BNT dengan BNJ tadi. Kalau BNT dan BNJ itu dibandingkan dengan satu nilai, kalau pada DMRT akan dibandingkan dengan sebanyak P-1 nilai. Nah, ini adalah penampakan dari tabel Duncan pada taraf nyata 5% dan 1%. Di sini ada derajat bebas galatnya nanti yang dipakai. Dan di sini ada jumlah perlakuan yang diuji. Nah, ini jumlah perlakuannya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini juga merupakan jarak. Jadi kalau misalkan ada 2 perlakuan yang dibedakan, maka kita menggunakan yang 2 ini saja. Kemudian kalau misalkan ada 6 pasang perlakuan atau 5 perlakuan, misalnya ada 5 level perlakuan, maka kita akan menggunakan nilai DMRT sebanyak 1, 2, 3, 4. Ini contoh kasus yang akan kita gunakan. Jadi contohnya adalah sekumpulan data hasil pengamatan pengaruh penambahan konsentrasi buah tomat terhadap kandungan air dalam persen pada selai semangka. Percobaan dilakukan dengan 3 ulangan dan 5 taraf perlakuan yang berupa kombinasi konsentrasi semangka dan tomat. Jadi di sini ada tabel, ada kolom ulangan, ada 3 ulangan, 1, 2, dan 3. Kemudian ini perlakuannya adalah merupakan kombinasi semangka dan tomat. Untuk perlakuan A, kombinasi semangkanya 30%, tomatnya 70%. Untuk kombinasi B itu semangkanya 35%, tomatnya 65%. Untuk kombinasi ke C, semangkanya 40% dan tomatnya 60%. Kombinasi selai semangka D itu mengandung semangka 45% dan tomat 55%, dan kombinasi E ini mengandung 50% semangka dan 50% tomat. Dan di bawah ini adalah responnya, yaitu kadar airnya. Jadi kadar airnya dalam persen, 23,339%, 23,25%, seperti itu.
Baik, kita mulai mengerjakannya. Kita uji menggunakan LSD, HSD, dan Duncan dengan bantuan Excel. Nah, pertama-tama sebelum kita melakukan pengujian menggunakan LSD atau HSD atau Duncan, terlebih dahulu kita cari dulu yang namanya tabel ANOVA. Ini adalah tabel ANOVA yang sudah dicari. Di sini ada sumber keragamannya yaitu perlakuan, kombinasi semangka tomat tadi, dan galat serta total. Ada derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan juga F tabel. Sekarang kita mulai di yang pertama yaitu LSD terlebih dahulu. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi ini tadi perlakuannya ya A, B, C, yaitu konsentrasi semangka dan tomat masing-masing. Kemudian di sini juga nanti kita menggunakan nilai LSD yang akan kita hitung menggunakan rumus ini. Ini adalah tabel ANOVA yang sudah kita cari tadi, di mana nilai F hitungnya itu lebih besar dari nilai F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini memberikan hasil yang berbeda terhadap kadar air selai semangka. Nah, pertama kita lakukan dulu mencari rata-rata masing-masing perlakuan, atau boleh kita taruh di sini ya. Perlakuan A, B, C, D, dan E kita cari rata-ratanya terlebih dahulu dengan rumus average. Kita cari semuanya hingga E. Nah, kalau sudah, sekarang kita buat tabel seperti ini dulu, perlakuan ke bawah dan perlakuan ke samping. Dari perlakuan terkecil ke terbesar. Nah, kalau kita lihat di sini, ini perlakuan terkecil ya rata-ratanya, yaitu yang A, disusul oleh B, C, dan D. Yang terbesarnya nggak usah ditulis. Kemudian yang menyamping ke kanan, ini kita urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Dari yang terbesar E, D, C, B, A. Nah, ini kebetulan urut ya. A, B, C, D ini terbesar dan terkecilnya kebetulan urut. Jadi ini 4 perlakuan terkecil, yang ini adalah 4 perlakuan terbesar. Selanjutnya kita selisihkan. Selisih absolut ya. Berarti sama dengan ABS A dikurang dengan E. Nah, selanjutnya ini B dengan E. Berarti sama dengan ABS Nah, ini adalah selisih perlakuan yang sudah kita cari. Sekarang kita akan mencari nilai LSD-nya terlebih dahulu dengan rumus ini. Jadi di sini saya sediakan kolom SYIYJ, T alpha per 2 dengan DBG dan nilai LSD-nya nanti. Nah, kita cari dulu yang SYIYJ dengan rumus ini. KTG, akar dari KTG dikali 1 per RI ditambah 1 per RJ. Jadi sama dengan SRT atau akar dari kuadrat tengah galat. Kuadrat tengah galatnya di sini 0,0889. 0,0889. Kemudian dikali 1 per RI. RI kan ulangan perlakuan ke I. RJ ulangan perlakuan ke J. Kebetulan ulangannya sama yaitu 3. 1 per 3 ditambah 1 per 3 sama dengan 2 per 3. Jadi langsung saja di sini kita buat 2 per 3. Lalu enter. Nah, ini adalah nilai SYIYJ. Kemudian ini nilai T. T alpha per 2, DBG-nya 10. Sama dengan T, pilih yang INV. T INV 2T. Ini udah otomatis dibagi 2. Jadi probability-nya kita buat aja 0,05 dengan derajat bebasnya, derajat bebas galatnya, yaitu 10. Nah, selanjutnya bisa kita cari nilai LSD-nya dengan rumus ini. Nilai T dikali SY, berarti sama dengan T dikali SY.
Nah, ini adalah nilai LSD-nya yang akan kita bandingkan dengan nilai di dalam sini, selisih dari absolut rataan perlakuan. Oke, kita mulai ya. A dengan E, selisih absolut rata-ratanya adalah 5,596 dibandingkan dengan LSD 0,54, berarti lebih besar selisihnya. Sehingga A dengan E itu sama, artinya A dengan E itu berbeda nyata. Kemudian A dengan D, 3,78 dibandingkan dengan 0,5, jelas lebih besar 3,7. Kemudian A dengan C juga demikian, lebih besar daripada nilai LSD-nya. A dengan B juga lebih besar dari nilai LSD-nya. B dengan E juga lebih besar. Semuanya lebih besar dari nilai LSD-nya sehingga dapat disimpulkan semua perlakuan ini adalah berbeda. Nah, sekarang kita akan membuat kodenya untuk dilaporkan, untuk membuat laporan penelitiannya. Nah, jadi A dengan rata-rata 23,100, pertama-tama kita buat dulu huruf A kecil untuk yang A. Sekarang yang di bawahnya kita lihat bahwa A dengan B tadi kan berbeda ya. A dengan B ini berbeda nyata, berarti kita buat juga. Karena berbeda, jadi kodenya ini kita bedakan menjadi B. Selanjutnya, A dengan C. A dengan C juga berbeda. Kemudian B dengan C. Oh, B dengan C ini sama ya. Lebih kecil dari 0,5. Berarti kita buat di sini B. Karena B dengan C ini sama. B dengan C ini tidak berbeda nyata. Kita tandain yang tidak berbeda nyata. Nah, kemudian selanjutnya ini yang D. Kita lihat dulu D dengan C. D dengan C, ini ya, D dengan C berbeda nyata, berarti tidak boleh sama lagi hurufnya. Berarti B, kemudian E. Kemudian yang di sini adalah E dengan D. Di sini E dengan D. D dengan E, oh yang ini. Ini adalah D dengan E. Berbeda nyata juga, berarti tidak boleh sama dengan C. Berarti harus D. Nah, kalau yang D dengan E saja dia sudah berbeda, maka E dengan C juga pasti sudah berbeda karena selisihnya akan lebih banyak. E dengan B juga akan lebih banyak lagi, seperti itu. Nah, demikianlah untuk mencari LSD-nya. Jadi dari sini dapat kita simpulkan perlakuan yang berbeda adalah A dan B, A dengan C, A dan D, A dan E. Yang sama itu adalah B dan C. Perlakuan B dan C itu sama. Nah, kita lanjutkan ke HSD-nya. Nah, untuk HSD ini sama juga. Kita urutkan ya perlakuan dari yang terkecil hingga terbesar dan ke kanannya terbesar ke terkecil. Karena ini sama, maka kita bisa mengkopinya saja dari sini. Oke, ini adalah nilainya. Setelah itu, kita cari nilai HSD-nya dengan rumus ini. Tapi sebelumnya kita cari nilai SY-nya dulu. SY sama dengan akar atau SQRT dari KTG, kuadrat tengah galat, 0,0889 langsung dibagi dengan 3 karena ulangannya adalah 3. Kurung enter. Nah, sekarang kita lihat di tabel 2K pada taraf nyata 0,05 dengan 5 perlakuan derajat bebas galatnya 10. Kita lihat berdasarkan tabel 2K. Ini adalah tabel 2K di mana tadi derajat bebas galatnya 10, kemudian jumlah perlakuannya 5.
berarti di sini, yaitu 3,29. Berarti nilai tabel Q-nya atau tabel K-nya itu adalah 3,29. Kita tuliskan ke Excel tadi. Ya, 3,29. Baru dicari nilai HSD-nya, yaitu perkalian dari tabel K dengan SY. Sama dengan ini, kita kali dengan ini. Hasilnya 0,566. Sekarang ini kita bandingkan juga sama perbandingannya dengan yang LSD tadi dibandingkan dengan nilai absolut rataan. Selisih rataan. Sepertinya di sini yang berbeda adalah yang tidak berbeda, yang tidak lebih besar dari nilai HSD itu adalah B dengan C. Kita tandain dulu. Nah, begini, selebihnya ini berbeda nyata karena nilai selisih absolut rata-rata perlakuannya lebih besar dari nilai HSD. Nah, ini nilai rata-ratanya tadi ya. Kita buat. Cara pemberian kodenya juga sama dengan LSD. Jadi pertama-tama kita buat ini A terlebih dahulu. Kemudian kita lihat A dengan B apakah berbeda nyata atau tidak. Ternyata A dengan B adalah berbeda nyata. Berarti hurufnya kita bedakan. Selanjutnya B dengan C berbeda nyata atau tidak? B dengan C. Ternyata dia tidak berbeda. Berarti hurufnya kita samakan. B. Selanjutnya C dengan D. C dengan D. Ini C dengan D. Berbeda nyata. Berarti kita buat C. Kemudian D dan E. D dan E. 1,8. Lebih besar dari nilai HSD-nya. Berbeda nyata berarti kita buat D. Jadi pemberian kodenya sama dengan yang LSD. Dan kesimpulannya pun juga sama. Ternyata perlakuan yang sama itu adalah B dan C. Selebihnya berbeda. Oke, kita lanjutkan ke uji Duncan yang paling terakhir. Nah, ini begini ya. Hampir sama, hanya saja nilai DMRT-nya nanti yang akan berbeda. Dibandingkan dengan nilai apa itu yang akan berbeda. Kemudian ini selisih perlakuannya juga sama, jadi kita kopikan saja dari sini. Nah, ini adalah nilai selisih perlakuan. Selanjutnya, karena di DMRT ini setiap pasang perlakuan dibandingkan dengan nilai DMRT yang berbeda, maka kita buat dulu nilai jaraknya nih. Karena ada 5 perlakuan, maka jaraknya nanti ada 4. Jadi kita buat dulu 1, 2, 3, 4. Jaraknya ada 4. Kita buat dulu 4. Nah, kalau sudah, kita cari nilai D. D pada taraf nyata 0,05 dan pada perlakuan tertentu. Kita lihat di tabel D. Nah, ini dia tabel Duncan pada saat derajat bebasnya, derajat bebas galatnya 10, taraf nyata 5%, dan ini jumlah perlakuan. Jumlah perlakuannya 2, 3, 4, 5. Dan perlakuan kita ada 5, berarti ini semuanya di copy nih. 3,15, 3,3, 3,57, dan 3,43. Kita copy ini satu persatu. Kita buat di sini ya. Untuk yang perlakuan 2. 3,15, 3,3, 3,37, 3,43. Nah, setelah itu, ini kita cari nilai DMRT-nya. DMRT-nya adalah tabel Duncan tadi ya, pada masing-masing perlakuan dikali dengan SY. SY-nya kita cari dulu dengan rumus akar dari KTG per R, sama seperti yang HSD. Sama dengan SRT kuadrat tengah galatnya 0,889, 0,0889. Lalu dibagi R. R-nya adalah 3. Oke, nah selanjutnya nilai DMRT ini adalah perkalian dari tabel Duncan dengan SY. Kita kalikan satu persatu. Sama dengan ini
dikali dengan tabel Duncan-nya. Ini untuk perbandingan yang pertama. Yang kedua, sama lagi ini kita kalikan dengan nilai tabel Duncan-nya. Selanjutnya, untuk yang jaraknya 3, ini kita kalikan pula dengan ini. Nah, yang terakhir adalah ini, kalikan dengan ini. Nah, ini adalah hasilnya. Rata-rata hampir sama ya, 0,54, 56, 58, dan 59. Jadi kalau jaraknya hanya 1, maksudnya jaraknya hanya 1, ini kan tadi udah diurutkan ya, dari rata-rata terkecil hingga rata-rata terbesar. Berarti dari rata-rata terkecil dengan rata-rata terkecil kedua, itu jaraknya cuma 1. Maka untuk membandingkan A dengan B, itu kita lihat yang jaraknya 1 ini. Nilai DMRT yang jaraknya 1. Jadi kita coba satu-satu nih. Untuk membandingkan A dengan B, ini ya, berarti yang ini kita bandingkan dengan nilai Duncan yang ini. Kalau ini selisih absolutnya lebih besar, maka dapat dikatakan perlakuan itu berbeda. Sekarang A dengan B 1,9, perbandingannya 0,5, berarti lebih besar. Sehingga A dengan B itu berbeda. Pertama, kita buat kodenya A dulu. Lalu di bawah, karena A dengan B itu berbeda, maka kodenya pun kita bedakan. Selanjutnya kita bandingkan B dengan C. B dengan C. B dengan C. 0,195. Kita bandingkan dengan ini ya, 1 juga kan jaraknya. Kenapa 1 jaraknya? Karena B itu adalah nilai rata-rata terkecil kedua, C adalah nilai rata-rata terkecil ketiga. Jadi kedua dan ketiga itu kan jaraknya cuma 1, maka kita bandingkan juga dengan yang ini. Sehingga dapat disimpulkan ini sama, B dengan C itu sama, kita buat kodenya juga sama, yaitu B. Nah, selanjutnya kita mau cek nih, antara A dengan C, apakah berbeda, apakah sama. Nah, A ini adalah nilai rata-rata terkecil, sementara C adalah nilai rata-rata terkecil ketiga. Yang C ini adalah nilai rata-rata terkecil ketiga. Jadi pertama, nilai rata-rata terkecil pertama dengan rata-rata terkecil ketiga jaraknya kan 2. Sehingga selisih dari rata-rata A dengan C nanti dibandingkan dengan jarak yang ini, jarak yang 2, jarak ranking dari yang terkecil. Oke, kita coba A dengan C. A dengan C 2,124 bandingkan dengan yang ini 0,568. Lebih besar selisihnya, berarti dia berbeda. B dengan D itu berbeda. C kodenya. Nah, selanjutnya ini C dengan D dengan E. Jaraknya juga cuma 1 ya, karena D adalah terkecil keempat, E terkecil kelima atau paling besar gitu. Jadi jaraknya cuma 1, nanti kita bandingkan dengan yang ini. D dan E. D dan E adalah 1,8 bandingkan dengan 0,5. Lebih besar selisihnya, berarti berbeda. D dan E itu berbeda nyata. Kita buat kodenya berbeda juga, yaitu D. Nah, untuk yang jarak 3 dan 4, ini nanti dibandingkan dengan yang mana? Yang jaraknya 3 dan 4 juga. Misalkan A dengan D. A ini adalah paling kecil, D ini keempat, urutan keempat dari yang terkecil. Jadi 4 dikurang 1 itu adalah 3. Maka kita bandingkan dengan yang urutan ketiga atau peringkat ketiga atau jarak ketiga. Jadi untuk membandingkan A dengan D, berarti kita selisihkan yang A dengan D, nanti dibandingkan dengan jarak yang ketiga ini. Ternyata dia juga berbeda nyata. Nah, seperti itu teman-teman untuk melakukan pengujian menggunakan LSD, HSD, dan Duncan. Jangan lupa di-subscribe ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.